salam sejahtera bagi kita semua. Saya Heni SPD, Kepala Sekolah SDBK Domu, Kecamatan Maraola Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Saat ini saya sedang berada di salah satu titik akses jalan menuju tempat tugas saya. Dan dari tempat ini saya berdiri masih sekitar 30 km sampai ke sekolah saya. Walaupun kondisi jalannya seperti ini, namun tidak mengurangi semangat saya dan teman-teman untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai guru di daerah terpencil. Pembelajaran pengembangan sekolah yang merupakan tugas yang harus dipenuhi dalam rangka kegiatan diklat penguatan kepala sekolah tahun 2020. Inilah ruang kaitan dengan penilaian berbasis skor 13. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sempat hadir pada saat pagi hari. Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan ini sebagai implementasi bahan diklat penguatan kepala sekolah dari identifikasi masalah ternyata di sekolah kita ini masih perlu ditingkatkan, yaitu mengaplikasikan penilaian berbasis K13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Mari kita pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, kepala keselamatan Domu, sekaligus membuka kegiatan workshop kita. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Penguatan kepala sekolah tahun 2020. Harapan kami bagi peserta dalam mengikuti kegiatan ini dapat memanfaatkan kesempatan dalam kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan apabila ada hal yang kurang dipahami, silakan sharing dengan pemateri. Demikian sambutan ini dengan menyebut nama Tuhan, maka acara workshop pemanfaatan media pembelajaran dan pengaplikasian penilaian berbasis K13 dibuka dengan resmi. Sekalian, setelah saya didukung oleh Kepala SDM Tilao dan Kepala SDBK Domu, mereka menyampaikan bahwa permasalahan yang mereka alami di sekolah mereka masing-masing, yaitu di SDM Tilao adalah pemanfaatan media pembelajaran, sedangkan di SDBK Domu adalah pengaplikasian tentang penilaian berbasis K13. Nah, hal itulah yang akan menjadi materi kita dalam kegiatan workshop ini. Lihat, di hari ketiga pertemuan kita ini, kita sudah akan membahas tentang masalah yang disampaikan oleh Ibu Kepala SDBK Domu tentang pengaplikasian penilaian berbasis K13. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya penilaian dari yang KTSP 2006 dengan KTSP K13 ini sebenarnya sama saja. Cuman mungkin dalam penilaian berbasis K13 ini lebih dirinci secara bagian-bagiannya. Nah, dalam penilaian K13 ini yang harus kita perhatikan yang pertama adalah penilaian sikap. Ya. Nah, penilaian sikap ini terbagi dua. Ada sikap spiritual, berarti yang berkaitan sikap anak dengan sang pencipta. Itu
Kemudian penilaian sikap yang kedua adalah ya, dan mungkin ke depan penilaian kelas 6. Nama saya Pauline, guru SDBK Dombo. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita memberikan nilai sikap kepada anak-anak? Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Ada Pak. Ya, silakan. Nama saya Abdillah dari SDN Bilao. Pertanyaan saya, tadi Bapak sampaikan bahwa sebelum menyusun penilaian kita perlu melakukan pemetaan KD. Mohon kami diberi contoh cara melakukan pemetaan KD tersebut, Pak. Oh ya, terima kasih. Saya ada lagi? Ya, dua dalam pengawasan Bapak dan Ibu maupun di sekolah maupun di luar, termasuk anak yang di atas agak baik sedikit, kita sudah bisa berikan nilai A. Artinya kenakalannya itu masih yang kecil-kecil. Kemudian, jadi yang kita perhatikan yang paling di atas dengan yang paling di bawah. Jadi kalau ada anak-anak yang memang betul-betul sudah tidak mampu lagi, maksudnya kita berikan apa, itu kita taruh nilai C. Nah, bagaimana di tengah-tengah? Nah, yang di tengah-tengah itu kita sudah ratakan mereka mendapatkan nilai B. Gitu. Jadi hanya kita lihat yang paling atas dengan yang paling bawah. Kalau yang tidak masuk kategori itu, berarti mereka sudah masuk kategori nilai baik. Jadi yang paling atas A, amat baik, yang di bawah C, dan tengah-tengahnya adalah yang baik. Jadi seperti itu, tidak lagi buat rubrik seperti dulu, sudah lebih disimpelkan kita buat. Begitu ya Pak? Ya. Kemudian yang kedua, pemetaan KD. Nah, ini memang harus kita kerjakan awal tahun pelajaran baru. Ya, dari awal tahun pelajaran baru. Kenapa? Dari pemetaan KD itulah kita akan berangkat menyusun soal, memberikan penilaian. Nah, tadi diminta contoh, ya. Jadi nanti saya kirimkan contoh yang aslinya melalui Bapak dan Ibu kepala sekolahnya. Saya kasih gambaran saja. Jadi di tangannya Bapak dan Ibu sudah ada format tentang pengisian penilaian. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Saya pikir ya mudah-mudahan kalau masih ada kendala silahkan sampaikan ke kepala sekolah masing-masing. Mereka nanti akan menghubungi saya. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu aplikasi penilaian kita. Dan sebelum saya akhiri penyampaian materi saya pada hari ini, saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya tetap membuka pintu rumah, pintu hati apabila Bapak dan Ibu masih ada yang perlu ditanyakan. Ya, kita silaturahim bukan cukup sampai di sini, sampai kapanpun bisa, selama untuk mencerdaskan anak-anak kita walaupun ada di daerah terpencil ini. Saya pikir demikian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang berbahagia, selanjutnya kita beranjak ke acara yang keempat, yaitu penutup. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir sudah rangkaian kegiatan workshop hari ini. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.